tanda tangan, ya saya akui. Pembayaran kan memang dari terdakwa Jepon. Memang ini sudah dulu ya, yang ada di Ya, satu dulu ya. Untuk PGI-nya. Oke. Untuk PGI vaksin ketahui ada ya Mas PGI ini? Ada. Dengan bahwa terjadi pasal 4 pembayaran pertama 50 juta, pembayaran kedua 150, pembayaran ketiga termin ya. Ya, termin. Ini proses semua Saya. saksi ya. Oke, ditandatangani di mana ini? Kalau saya kurang begitu ingat dan lihat, kemungkinan di rumah saya. Mungkin lah ya, pasti pastinya di sini. Ingat enggak? Oh, Enggak tidak ini. Ditandatangani di rumah saksi. Tidak ingat. Tidak ingat. Yang kan saksi yang konsep ini ya. Yang mengantarkan saksi itu kan kenapa dia Pak? Bukan. Saksi sendiri Ini saya konsep. konsep. Saya katakan ini, saya serahkan ke Agi kalau tidak salah saya. Agi saya serahkan kepada PT Utama. Saksi konsep. Saksi serahkan kami. Kurang lebihnya begitu. Nanti menyerahkan ke PTH berarti yang selanjutnya. Oke, semua ini kan isi. Nah, setelah itu kan saksi menurut keterangan saksi Dodi kemarin ya yang saya periksa sudah ini, dia bilang karena untuk membuat konsep awal gugatan saksi meminta 50 juta untuk DP kerja supaya bisa untuk membuat gugatan di awal kan? Bahkan saya ada masukkan bukti screenshot WA-nya Yona Lirat Maja. Dia mohon untuk dimaklumi karena sedang tidak ada uang. Tidak ada uang. Ya, ada screenshot WA-nya kemarin saya serahkan ke penyidik. Oke, jadi setelah tanggal 4 ini kan menurut keterangan kemarin ada saksi Dodi, saksi polisian, dia sudah menerima transferan dari PTH untuk ditransfer ke saudara saksi melalui terdakwa Jepang. Mohon dulu diperlihatkan kepada saya bukti bahwa uang yang menjadi objek perkara ini itu uang PTH. Karena dari awal pemeriksaan satu rupiah pun saya tidak ada melihat uang PT Utama Lestari. Jika diperkenankan, mohon ditunjukkan kepada saya. Tapi itu dikatakan saksi tanya dulu waktu itu bagaimana awalnya saksi mengerjakan konsep gugatan itu karena berdasarkan saksi korban bahwa saksi tidak mau bekerja kalau belum ada di DP dan untuk mendaftarkan gugatan berikutnya makanya ini harus dilunasi dulu semua pembayaran sesuai termin yang ada. Saya ulangi yang boleh sampai detik ini mulai dari pemeriksaan awal saya tidak pernah melihat bukti uang PT Utama Lestari yang menjadi objek dalam perkara ini. Jika diperkenankan terlebih dahulu saya mohon untuk diperlihatkan. Memang uang itu tidak ada ditransfer ke saudara saksi langsung melalui terdakwa Jepon. Semua itu ditransfer ke terdakwa Jepon melalui Agi. Maksud saya, uang 300 juta yang diklaim sebagai uang PT Utama Lestari, saya mohon diperlihatkan dulu buktinya. Karena dari awal saya sudah mengingatkan kepada penyidik yang memeriksa saya, harus ada laporan tahunan PT Utama Lestari yang membuat laporan keuangan yang disahkan oleh hukum. Kewenangan jaksa lah ya, jaksa mau membuktikan sama kamu atau membuktikan sama si kamu atau saksi lain. Kamu kan saksi di sini ya. Apa yang mau saya sampaikan? Ya, Bagaimana? saksi itu jawab apa yang dia dengar, dia lihat, dia alami aja, ya. Tapi saya tidak pernah melihat. Ya, salah tahu oleh juga. Ya, Siap. Oke, lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Saksi kan menggunakan ini
Tetapi untuk beberapa perkara Juncai itu ada menggunakan kantor hukum saya, Moses Kalidat and Partners, yang beralamat di Neosoko. Dan sudah saya sampaikan juga kepada pihak penyidik bahwa sampai tahun 2023 ada satu perkara yang saya pegang, perkaranya Juncai di Barreskrim Mabes Polri, yang saya adalah kuasanya, dan menggunakan kantor Moses Kalidat and Partners beralamat di Neosoko. Dan itu juga sudah diakui oleh saudara saksi Juncai dalam BAP terakhirnya. Jadi saksi itu bekerja atau hanya membantu di tempat Juncai? Saya ulangi lagi, saya bekerja sampai 2019 dan beberapa perkara Juncai itu menggunakan kantor saya, Moses Kalidat and Partners, yang beralamat di Neosoko. Berarti hanya sampai tanggal 2019 nanti Sampai tahun 2023, perkara yang di Barreskrim, perkara Juncai, itu masih saya yang pegang dengan kantor hukum Moses Kalidat and Partners beralamat di Neosoko dan sudah diakui oleh Juncai pada BAP yang terakhirnya. kalau hanya diperbantukan memakai alamat kantor Juncai, Menggunakan Moses Kalidat and Partners beralamat di Neosoko, itu kantor Juncai. Dan saya sudah memberikan bukti surat menyurat kepada penyidik bahwa saya menggunakan alamat Neosoko, dan saya juga sudah kasih tahu nomor perkara yang di Barreskrim untuk didalami, untuk melihat kuasanya di subdit di Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus subdit tindak unit 1. Saya sudah sampaikan. boleh kami bacakan keterangan yang berbeda ini? Keterangan Juncai bahwa dia bilang saksi tidak bekerja lagi dan tidak seizin saksi Juncai untuk memakai alamat itu. Yang kan jadi saksi kan? Iya. Ya nanti itu keterangan Juncai aja kan? Pertanyaan lain. Oke, setelah pelunasan pembayaran, Mohon maaf, kalau untuk pembayaran saya keberatan untuk dijawab karena sampai saat ini saya belum pernah melihat bukti uang Iya, saya PT Utama Lestari. Enggak, pertanyaannya belum habis. Coba, apa pertanyaannya? setelah selesai pembayaran yang mulia di tanggal 5 ini, apakah benar setelah pelunasan PPH malam harinya ada pertemuan di kantor saksi Dodi untuk Tidak ada pembayaran, tidak ada pelunasan. tidak ada yang saksi, tidak ada ya? Faktanya begitu. Kalau ada, mohon diperlihatkan kepada saya. Fakta yang saya ketahui tidak ada. Saya sudah mengcross-check antara kemarin keterangan saksi korban. Saya bersama saksi karena keterangan saksi korban bahwa waktu itu ada pertemuan kembali di malam hari untuk membicarakan progres pekerjaan perjanjian Saya pastikan itu keterangan yang manipulatif. Udah, dia bilang tidak ada punya syarat. Setelah jangan dipasang dia bilang itu cukup. Bapak Moses, kau jujur aja lah ya. Kau nggak pernah diperiksa di sini deh. Sudah hampir 10 kali. Ya? Benar semua keteranganmu? Benar ya? Benar. Ini dalam keteranganmu ini ada jawabanmu bahwa kau tahu uang dari PT Hutan. Hah? Ya. PT Hutan apa? Orang besar. Ini rekening telepon berapa? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Mohon Makanya diperlihatkan. aku tanya kau tadi jujur. Nanti kau makan sumpah. Ya. Baik. Coba saya tanya ingatkan sekali lagi sama kau, jujur aja. Kau tahu nggak? Saya jujur mohon diperlihatkan yang mulia. Buktinya bahwa itu adalah uang PT Utama Lestari. Pertanyaan saya dulu itu di jawabanmu ini kau ada dua memberi keterangan. Pertama, ini terbalah. Kalau kau memang apa ya? Ini jawabanmu nih. Itu nomor 24. Baca. Kalau nggak kita panggil polisinya. Coba baca. Coba pernah baca. Halo. Saya mengetahui bahwa PT Utama Lestari telah menyerahkan uang sejumlah
Mohon diperlihatkan buktinya dulu. Kok bukti bu? Nah, ini keterangan itu seperti itu. Serah. Ini Sudah. yang mulia. Tenang aja. Mohon diperlihatkan. Izin yang mulia. Ini ucapanmu. Ya mohon diperlihatkan buktinya. Itu terkait ucapan saya itu, makanya saya minta. Loh, tunggu. Kan kamu kan jawabanmu ini. Makanya saya jelaskan dulu yang mulia. Nah, Di situ sudah. penyidik Sudah dulu. Tunggu dulu. Kamu orang ngomong situ saya ngomong siapa yang dengar? Baik yang mulia. Ah, Baik. tahu tata krama nggak? Siap. Ya. Maaf, ya. Mohon izin. Dia bilang pelan-pelan nggak ngerti juga pelan-pelan. Itu pertama kamu bilang 230 tadi ya. Ya kan? Jawabanmu kan? Saya jawab. Nah, tunggu dulu, ya kan jawabanmu. Kan makanya saya tanya tadi pernah diperiksa di penyidik? Pernah. Benar. Tunggu dulu. Benar. Nah, ini yang kedua lagi. Ini yang kedua, kau bilang kau nggak pernah terima uang. Nah, ini kau jawab nih. Ini nomor 25 nih. Maju Pak Ferry, maju Pak. Saya cuma minta kejujuran aja ya, nomor 25. Baca. Itu perincian pendaftaran bertanya antara lain gugatan kepada melawan hukum. Baca lah, makanya saya minta jujur aja. Gugatan kepada melawan hukum November dan Desember legalisir nomor sekian. Gugatan kepada melawan hukum Desember pasal 5 November yang ini. Tuh kalau ada dapat uang berapa? Gimana? Dapat uang berapa dari? Saya menerima duit dari ahli 80 juta. Dari Jepang? Dari itu tidak. Dari Jepang tidak ada. Duduk. Nggak usah ngomong. Ya, mau jadi sumpah. Kayak kita. Beri kesempatan saya untuk menjawab. Sumpah ya. Aku nggak tahu nggak tidak tahu ya. Kau bilang nggak tentu uang sama sekali nggak ada uang. Ya, kok dikasih lagi 80 juta? Hah? Itu pertama 300 adaannya kau bilang dari PKU tadi ngirim ke Jepang 270. Itu semuanya benar. Makanya saya pernah bisa di penyidik, pernah benar tiba-tiba kau bantah. Kalau kau bantah benar, panggil penyidiknya. Kita perbarisan kita panggil. Bentar ya. Makanya sekarang kau posisinya ditahan. Ditahan karena Turut serta terus dalam perkara ini. makanya jujur buka aja semua. Kan Iya, saya buka. Ya buka. Makanya jujur tapi kau nggak jujur. Ini ini jawabanmu ya di nomor 33 ini ya, kalau benar ya. Kalau tak benar terbaca nanti bilang buat saya maju. Ini jawab nih. Baca nanti dibilang buat saya jarang Titik yang termuat dalam bukti print out dan layar komunikasi WhatsApp yang terkirim pada tanggal 22 merupakan hal lain yang biasa. Yang itu terkait di penyelesaian permasalahan hukum di luar pengadilan atas tugas CP yang dimaksud pada saat itu jumlahnya 200 juta dan pihak PT Utama Melestari menghendaki agar Devon yang mengelola uang tersebut karena saya memberikan garansi jika tidak berhasil penyelesaian permasalahan hukumnya maka uang kembali selesai. Kau beri garansi sama siapa? Ini beda. Bukan ini jawabanmu maksudnya apa? Beri garansi uang 100% kembali sama siapa? Kepada PT Utama Melestari. Duduk. Kalau tidak berhasil, tetapi kan dari keterangan saksi yang terdahulu ternyata tuntutan gugatannya ada 3 di Jambi ya, di Seneti, Bubur. Tunggu kok beda? Kan masih si keterangan siapa kemarin itu kan masih yang menyuruh katanya Moses. Ya terserah kalau itu kamu ya. Itu tidak berhasil. Bukan. Kau kasih jaminan 100% untuk kembali. Itu bukan gugatan yang mulia. Itu bukan gugatan. Jadi ini maksudnya yang apa? Itu proses mediasi. Proses mediasi. Mediasi di luar pengadilan seperti yang saya sampaikan tadi di keterangan itu enggak. Bukan proses gugatan. Kan kalau Itu 18 tidak Oktober. terakhir memberi jaminan menyelesaikan permasalahan hukumnya. Permasalahan hukumnya bukan mediasi. Itu sudah dikembalikan. Sudah dikembalikan Om. 100 kalau kembalikan kayak berkas ini nggak parah-parah. Sudah dikembalikan yang mulia. Berapa? 190. Pada siapa? Karena uangnya kan Pada siapa? begini kan mulia. Tunggu, saya tanya pada siapa? Kau bilang sudah dikembalikan
uangnya tidak ada saya terima. Bukan. Uang itu dipegang oleh Jepon. Uang Tunggu dulu. dipegang oleh Jepon. Ini orang tunggu dulu. Biar saya buka. Tunggu dulu. Uang Mengerti tak? Kau bilang uang sudah dikembalikan kepada siapa? Yang saya tanya itu. Dari Jepon kepada PT Utama. Kau jawab jawabannya. Kok putar sana, putar sini, putar sana, putar sini. Kau kan pengacara, ya? Biar jelas ya. Enggak, tenang. Kau usah kita Ini bukan masalah bukan. Kita di sini ngomong ya, pakai aturan. Jaksa, pakai terdakwa. Saya ketua majelis yang ngatur hukum acara di sini. Jadi kalau satu ngomong, sana nunggu ya. Situ ngomong, sini ngomong, siapa yang dengar? Siapa yang punya? Bingung orang cakapnya, ya? Gimana Mbak? sudah saksi ya, sudah kenal Jepang sudah lama. Mulai kurang lebih tahun 2018, 2019 ya. 18, 19. Mana seperti apa? Mengenalnya sebagai teman satu kantornya saudara Adi Gama. Teman kantornya. Satu kantor hukum. Nah, jadi satu kantor berarti sejak lama sudah sering berhubungan ya. Kalau kerjaannya tidak saya. Kalau dengan PPH sudah pernah atau sering berhubungan. Dengan PTH juga tidak mengenal karena selalu melalui perantara saya ke Adi ke Jepon baru ke PT Utama Lestari. Dengan dua sebaliknya. Baliknya dalam kasus ini tentunya sudah pernah melakukan kerjasama kan Pernah? dengan PPH dan bukan Jepang. Ya. Karena transaksi kemarin yang menggaransi bahwa sudah diajukan untuk menangani perkara itu dari Jepang, gitu loh. Kalau garansi tadi Berbeda. berbeda. Menawarkan Jepang itu menawarkan saudara akan ditangani dari PT itu supaya PT itu ya mau menuruti kemauannya, artinya 12 satu perjanjian gitu. Tidak. Tidak bagaimana? Kalau itu masalah garansi, Nah ini saudara itu di luar pengetahuan saudara jika menawarkan saudara pada PT itu di luar mungkin. Tapi saksi kemarin bilang begitu. tanggalnya saja sudah tidak sinkron itu. Itu bukan masalah gugatan, bukan masalah garansi gugatan itu. Saya bantah itu tidak Itu masalah PKPU belum kamu. Masalah apa? itu yang penitipan 200 juta itu dan garansi itu terkait untuk melobi 3 CP tadi itu agar mau berdamai dan dibuatkan surat perjanjian perdamaiannya dibuat pengadilan agar tidak memohon melakukan permohonan PKPU. Nah, ini belum ada gugatan ya, karena itu Iya, nah, pertanyaan saya. tetapi itu gugatan. Sebentar, saudara menyambut itu buat-buat dari gugatan ini atas dasar apa? Kalau begitu. Yang mungkin Sudah kan sudah saya gugatan untuk supaya tidak diminta PKP itu tadi saudara tahu sudah sendiri. Karena sudah buat. ya Nah, sudah membuat itu atas dasar apa? Gratis. Atau ini satu sendiri? oh itu atas dasarnya telepon dari saudara Husin Video. Telepon dari saudara Husin Video. Orang tuanya Jepang? Ya. Gitu. Berarti ada dasarnya. Ya, itu dasarnya. Nah, sudah membuat gugatan itu sudah ada, tahu nggak sudah ada kerjasama Jepang dengan PT Hal itu? Kita Alam Lestari itu. Telepon dengan PTH tidak ada kerjasama ya. Bukan itu pertanyaannya. Kau bukan saya hukum. Benar apa yang tadi? Itu loh. Apakah sudah ada istilahnya kalau mereka ada kesepakatan kalau Jepang dengan PT Hal itu? Itu saya tidak tahu. Tidak tahu. Sudah membuat gugatan itu atau permintaan orang tuanya Jepang itu gimana? Sifatnya apa? Sukarela, probio, atau ada biaya? Saya yakin nggak akan probio ya. Iya, karena di dalam percakapan itu saudara saksi Husin Video, bapaknya terdakwa Jepon, mereka saya tolong dibantu dulu. Nanti kalau kita ada uang, maka kasihnya Nah, dibantu dulu. Berarti ada suatu janjian. ya, Diberikan nggak? Sudah diberikan sih. ya itu tanggal 5 November ya, Bung ya. Tanggal 5 November itu tidak diberikan apa-apa. Mulai nggak apa? Ya,
tanggal 30 Novembernya barulah diberikan. 8 juta itu 80 juta. dari Andiri, Dari Adi. mungkin dari Cepon. Ya. Kan begitu, jalur kan gitu kan? Ya. Itulah. Saksi kemarin si Andiri 50 juta, 50 juta. Andi bilang dia nggak kepada siapapun. Enggak, kan yang 50 juta sama sih? Dian Surbakti. Tapi 50 sama 80, 130. Tapi masih ada sisa. Dari misalnya berapa? 300 berapa? 320 kan, yang 20 itu apa? Iya, ini mau saya kalkulasi yang sisanya kemana gitu? Oke, saudara ngaku 80, yang saksi kemarin 50, 130, dan 300, berarti masih 170 kan, gue jiwa 20 naik tuh. Nah, 170 itu kemana? Sudah tahu? Nggak tahu. Bukan di sini, biar tersangka juga. Saya tidak tahu yang mulia. Saya tidak tahu. Pendapatnya mengaruhi saya cukup. Ya, ya apa? Nanti saudara tidak tahu ya, oke. Nanti 80 juta yang sudah terima itu kan tahu untuk kegiatan apa, untuk keperluan apa kan gitu. Ya. Nah, tegas itu. Tegas. Honorarium saya dalam membuat 3 gugatan kepada Nah, sudah buat-buatan selesai. Ya. Yang pertama telepon. Ya. Sidang dipanggilkan dia terangkan. Ya. Betul. Datang enggak? Gimana? Datang enggak? Yang Datang. Yang datang sidang siapa? Telepon. Sudah sampaikan juga terlihat di dalam. Maka telepon secara legal punya kewenangan. Dia mendapatkan surat kuasa. Nggak bisa dia punya pas, nggak punya dia. Kuasa eksidensi boleh dengan surat tugas ini untuk persidangan. Nggak bisa satu lah. Bisa jadi lu harus punya Dengan surat nggak bisa, ada pas nggak bisa. Oh kan penasihat hukum. Ini kuasa ini, saya tidak sama punya pas. Kuasa insiden itu untuk keluarga. Kecuali. Bukan substitusi maksudnya. kuasa dari direksi yang boleh. Nah, kau bilang tadi kuasa insiden, kan? Kuasa dari direksi. Mohon maaf saya enggak. Kuasa dari Ah, direksi. makanya Makanya mungkin itu. belit-belit dari Berarti kan semua ya. kan udah paham. Karena kita sidang ya. Ya, siap yang mulia. Praktisi itu tahu semua jalan ini. Itu. Sehingga itu saya pasti tanyakan nanti. Ini sebagai apa kan gitu? Apa hubungan keluarga? Apa hubungan apa? Harus jelas. Kan gitu. Dan tanya saya jawab sendiri. Gak mudah orang jadi kuasa berdasarkan penampilan. Itu loh. Sehingga itu pun harus syarat. Gitu. Oke, sudah ya. Akhirnya menurut saudara juga datang. Akhirnya kan putusan itu gugur berarti di persidangan pihak tergugat sama sekali nggak pernah itu intinya itu ya, maka harus pun menjadikan ketidakterimaan komplain dari PPH itu masalahnya ya kan di situ kan sudah nggak hadir ya Saya tidak ada dapat kuasa ya. Saya tidak ada dapat kuasa. nggak dapat kuasa Tidak ada kuasa. hadir siapa yang seharusnya hadir di persidangan itu? Setahu saya Telepon, saudara pada awal telepon. Masa belanja sifatnya nggak punya hak untuk Ada buktinya, ada buktinya. apa? Ada buktinya. Ya, kita lihat ya. Ya. Aku semakin menolak, nggak akan terima. Itu kan di kira Google kamu nggak punya potensi di hari persidangan untuk makili. Itu loh. Udah, masalah itu kan itu misalnya sederhana sebenarnya. Ada bukti daftar gugatannya ada yang mulia. Nggak masalah kalau daftar gugatan nggak masalah siapapun bisa. Tapi beracara di sidang di sini harus jelas legal standingnya dan kuasanya dan sebagainya. Nah, tidak mudah. Maka menjaga kehormatan saudara sebagai praktisi harus kita teliti legalnya, kuasnya, kondisionnya dan sebagainya itu kan gitu. Paham ya Pak ya? Paham saudara? Gimana? Beda dengan Pak. Ya nanti kita sudah punya hak sebagai terdakwa juga lah. Ya, mediasi juga adil. Ini sebagai saksi saudara, bukan terdakwa ya. Baik. Kan gitu, sebagai terdakwa kan sudah aja begitu ya. Ya. Biar majelis menilai. Ya. Kan begitu. Jadi DP Lestari itu apakah ada memberikan kuasa sama saudara? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Terus apa yang saudara konsep tadi itu di rumah ini? Yang di konsep tadi? Gugatan kepada CPD Mandiri sama juga pada 3 sektor tersebut dan lalu saya serahkan ke Depon supaya untuk didaftarkan di pengadilan negeri.
PJH itu sama sekali tidak terlaksana yang mulia. Tidak ada pembayaran di tanggal 5. Lalu Iya, bapaknya tanggal 5, tapi hari berikutnya baru dibayar. Gak mungkin lah tanggal 5 dibuat PGH, tanggal 1 dibayar. sesuai termin yang mulia, ada terminnya. Oke, sesuai termin itu di PJH itu sudah dibayar. Tidak ada pembayaran. Saya pastikan tidak ada pembayaran. Dari mana sumber uang yang kamu punya 80 juta? Itu dari adik, saudara adik yang mulia. Iya kan, apakah itu jasa hukum itu? Begini, kalau itu saya jelaskan secara komprehensif yang mulia. Tanggal 30 itu duit ditransfer ke saya dari saudara adik. Karena apa? Tanggal berapa? Tanggal 30 November. Uang apa itu? Dia meminta saya untuk hadir di tanggal 30 November karena dia sudah mendapat relas panggilan niaga Di mana? di Pengadilan Negeri Medan. Dia minta saya untuk hadir. Ini bukan Jambi. Ya memang itu faktanya yang mulia. Bukan Sengetin yang Jambi, di sini nggak ada urusan dengan Medan. Jadi yang mulia, kenapa dia memanggil saya di tanggal 30 November itu? Dia sudah mendapat relas panggilan niaga. Dia panik, nggak tahu mau ngapain. Dia minta saya supaya hadir memberikan nasihat dukungan kepada dia. Tapi saudara, Tetapi saya tidak mau, saya boleh. tunggu dulu, saya tanya dulu. Tapi kan saudara tidak ada mendapat kuasa dari PT apa namanya tuh? Karena saya Bukan PT Hutan Alam Lestari. Hutan Alam Lestari ke Medan. Ngapain kau urusin di Medan? Yang di Jambi yang mau diurusin. Hah? Kok jadi orang lain yang nyuruh kau ke Medan? tidak seperti yang saya sampaikan. Yang mana? Kok ke Medan kau bilang? Jadi coba diruntut dulu ya. Jadi tadi kau bilang strategi untuk mengabaikan PKPU tadi, tentulah surat gugatan ke Jambi dengan Sengetin, kan begitu ya? Ya, kita pasal katakan saya berkata saja. Jadi maksudnya ya saya katakan secara perdata saja, itu ide untuk itu siapa, dari siapa dan saya? Dari tahunya rupanya. Kamu ngomong menginisiasi itu untuk siapa? Itu PT Utama Lestari. PT Utama Lestari. Kenapa rupanya kamu menginisiasi semacam perkara itu ke PT Utama Lestari? Karena dia sudah disomasi sama 3 kreditor tersebut. Dia sudah disomasi 3 kreditur antara lain CV Jakarta, CV Dalam Diri, CV Area saja. terkait apa itu? Mau dimohonkan PKPU. Mau dimohonkan PKPU atau mau dimohonkan PAI saja? Mau dimohonkan PKPU. Mau dimohonkan PKPU. Terus apa hubungannya? Kamu cuma dipanggil dengan perkara biasa dengan perkara PKPU. Kalau memang udah di PKPU kan, iya kan? Sudah kalah perkara-perkara biasa. Tapi kalau masalah PKPU yang masih bisa itu kan penundaan hutang itu. Kan penundaan hutang itu Benar. Ulang semacam hutang sederhana. Bagaimana kesederhanaannya? Pembuktiannya yang sederhana. Harus ada 2 atau lebih kreditor. Ada hutang yang tidak sudah dapat ditagih. Kan itu unsurnya. Ya, Semacam jadi guru kau di sini. Itu harus kebaikan juga. Jadi paham saya mengenai PKPU itu dengan kebaikan itu. Beda PKPU itu penundaan, memohon penundaan pembayaran hutang. Jadi siapa yang minta PKPU? Yang minta PKPU itu siapa? pemohon. Siapa? CV Dalam Diri, ketiga saya kita sebutkan. Bukan Hutan Lestari kan? Bukan Hutan Lestari kan? Bukan PT Hutan Lestari. PT Utama Lestari menjadi termohon. Jadi termohon. Kenapa? Jadi dari siapa mana tadi? Yang mandiri, Area Sada, Jadi yang berhutang siapa? menurut PT Utama Lestari. Tapi orang CP itu yang minta supaya ditunda pembayaran hutangnya. Tapi udah penundaan pembayaran hutang. Kan penundaan pembayaran hutang. Coba
Pak. Ini dimohonkan oleh para kreditnya. Oke lah, nggak sampai kita sampai ke sana, itu case yang lain itu. Masalahnya sekarang tuntutan dari utama Lestari ini uangnya habis tapi perkaranya tidak tuntas. Itu yang inti perkara ini. Iya. Iya kan? Iya. Masalah PKPU nggak ada urusan itu. Ya. Yang mengada-ngada kita buat strategi begini. Iya kan? Maunya biarin aja dulu. Kalau seandainya kamu tidak menginisiasi itu, menyuruh PT Lestari membuat gugatan semacam apa itu, tidak mungkin nggak dipakai lah kau, nggak disuruh kau bikin gugatan. Akhirnya dirugi mereka kan. Terus dari siapa itu PT Lestari itu sehingga bisa, artinya mohon maaf memakai kau, dari siapa itu inisiasinya? Apakah ada faktor dari si Jackpot ini? Tidak, mereka sendiri yang minta. Mereka sendiri yang minta. Siapa? PT Utama Lestari. Iya. Gue di pihak Maja. Bukan si Jackpot ini. Gue di pihak Maja melalui Jepon kepada Adi sampai. Jadi ada, apakah ada andilnya si Jackpot di situ supaya kau dipakai PT Lestari itu? Kalau ceritanya yang kata Dodi begini itu disampaikan. Ini bagaimana? Jangan begini. Jelas-jelas. Proses penyampaiannya. Saksi. Di sini kelas-kelas lah. Begini-begini. Iya. Nanti bingung. Jadi kita bisa tidak masuk sini. Ada bahasanya. Bagaimana? Bahasanya singkat. Jelas, jelas. Ya, Jepon berbicara kepada Adi, saudara saksi Adi. Adi itu siapa itu? Adi. Saudara saksi Adi Jamal. Yang tadi online begini. Oh, yang mau ini. Terus? Kata Dodi kan, tolonglah supaya Bang Moses datang untuk Kata cerita. siapa itu? Kata Jepon kepada saudara Adi. Ngomong langsung dia sama kau. Kepada saudara Adi. Adi. Terus? Adi menyampaikan itu kepada saya. Gitu. Ya, apa katanya? Apa katanya si Adi? Kata Jepon, Bang, Dodi minta ketemu. Gitu. Begitu. Kau mau ini? Saya maunya. Kira kamu juga sama sekali terlibat di situ. Dan kalau kau nggak terlibat, mana mungkin kau dapat uang 80 juta lagi. Saya sudah bekerja yang mulia. Iya, betul. Bentar. Adi itu ya dari Jepon berdasarkan keterangan dia dikirim 270, dia aja dapat nama 1144. Jumlahnya semuanya sudah 321. Mana yang betul nih? Kau buat dapat 80 dari Adi. Ya kau buat aku nggak pernah lihat uang nggak pernah apa. Tadi kami berjumlah semua ya. Itu yang ceritanya ya. Cukup. Silakan apa yang sudah ditanya jangan ulang lagi ya. Tunggu lah ganti dia dulu. Terus ya. Ya. Silakan. Terima kasih ya. Saksi tadi katakan kalau pertemuan di jurnal KP itu adalah langsung dari saksi Dodet yang meminta kepada saksi. Benar? Bukan, melalui Jepon. Melalui Jepon, ya. Apakah kantor hukum Moses Tarigan ini baru kali ini menangani perkara KPU Utama Lestari atau sebelumnya sudah pernah menangani? Sudah. Berapa kali menanganinya? Saya kurang ingat. Sejak tahun berapa? Ya, 2020 ya. 2020. 2020 sama berarti kontrak ini. Kalau sebelumnya kan Karena sebelum 3 gugatan ini kan ada terkait restrukturisasi utangnya di Bank Victory atau Bank Sempurna, saya kurang paham. Itu juga saya yang menyelesaikan. terus apa lagi yang kantor hukum Moses Tarigan pegang di PT ini? Terkait perselisihan dengan ya saya kurang menyelesaikan juga. Tapi intinya tidak hanya perkara ini saja, sebelumnya sudah menggunakan kantor hukum Moses. Oke, saksi di PJH itu nilai PJH yang saksi bilang sudah batal itu 300 juta atau 320 juta? 300 juta. 300 juta. 20 juta itu uang apa saksi? Bisa jelaskan. Itu terkait retail fee. Masalah saya itu retail untuk bulan 10 atau
bulan 9 dan bulan 10. Bisa saksi jelaskan ya, apa itu namanya retainer fee itu? Jadi untuk PT Utara Lestari itu selama 30 hari saya memberikan etis hukum, memberikan bantuan terkait analisa surat menyurat selama sebulan itu dengan nilai 10 juta. Baik, saksi. Berarti yang 20 juta itu adalah retainer fee yang harus dibayarkan PT Utama Alam Lestari atas kerja atau kerja selama 1 bulan. Iya, itu kan karena aku juga sebagai utama. Iya benar, karena di sini keterangan dari beberapa itu ada dua, retainer fee dan konsultasi fee. Itu kan dua hal yang berbeda, makanya kita minta diklarifikasi oleh saksi. Jadi retainer fee ya sudah jelas kan? Oke. Sekarang kita fokus ke PJH. Tadi saksi katakan PJH itu 300 juta dengan termin yang sudah ada dalam PJH tersebut. Pertanyaannya adalah, apakah termin tersebut dibayarkan oleh Hutan Alam Lestari sesuai dengan apa yang disepakati dalam perjanjian? Iya. Tidak ada. Oke. Apakah pajak-pajaknya di sini kan ada di 300 juta itu di luar pajak-pajak. Sedangkan dibayar dengan 5 rekening perorangan. Nah, makanya kami ingin bertanyakan, pajak-pajaknya terkait profesional fee dalam PJJ tersebut, apakah sudah dibayarkan oleh PT Hutan Alam Lestari? Makanya itu tadi saya sampaikan. Pak, ini tanya pajak. Nggak usah kemana-mana. Apakah sudah dibiarkan PT Alam Lestari? Itu aja. Nggak usah pusing-pusing lah. Nah, Sudah tahu. itu pertanyaannya. Makanya saya sampaikan, ini beda jenis kelaminnya. Bukan dibayar nggak pajaknya. Nggak ada buktinya. Itu pertanyaannya. Nggak mau pusing-pusing. Belum pajaknya belum pernah diserahkan ya oleh PPH. Oke. Saksi maksud dalam pasal 5 ini, pihak pertama berhak tidak melanjutkan pemberian jasa hukum apabila pihak kedua tidak memberi pembayaran sebagaimana dimaksud pasal ayat 4 ini. Terkait hal ini, apakah sudah diberitahukan kepada Hutan Alam Lestari bahwa perjanjian ini sudah tidak berlaku lagi? Dia sudah marah, dia seharusnya sudah baca. Oke. Dan dia sudah mengerti. Terus kenapa dia masih memaksakan untuk membayar PJH tersebut? Tidak ada pembayaran seperti Melalui 5 orang itu kepada Devon, dari Devon ke Adi. Saksi terima nggak uang dari saksi Adi? Ya, saya terima lah. Apa itu? Berat aja 80. Ya, baik. Oke, saksi. Tadi dalam berkas BAP saksi yang ada garansi pengembalian uang kembali. Kalau dalam PJH ini kami tidak melihat klausul yang menyatakan adalah garansi pengembalian uang kembali. Apakah itu dalam perkara yang berbeda? Berbeda. Baik. Oke, di sini ini yang mulia untuk menunjukkan ke terdakwa. Ada pengembalian uang dari Devon 190 juta ke PT Hutan Alam Lestari. Terdakwa ke Bu yang satu. Ini yang mulia 190 juta PT Hutan Alam Dari Lestari. terdakwa ke PT Hutan Alam Lestari pada tanggal sebentar, saya lihat ini. Tanggal 21 Oktober 2020. Apakah ini yang saksi maksudkan? Ya, betul. Sudah kembali. Uang 190 juta yang tadi BAP-nya saksi itu menyatakan ada garansi terkait penggunaan itu dan sudah dikembalikan oleh Mas Kali ini menjadi report ke PT Hutan Alam Lestari. lain aja. Nanti jadi bukti. Lanjut, pertanyaan. Oke, saksi. Tadi saksi katakan terkait saksi sudah katakan itu sudah dianggap batal. Terus kenapa masih mau saksi membantu PT Hutan Alam Lestari dalam membuat gugatan ke 3 CV tersebut? Devon, sudah saksi sendiri yang menghubungi saya mohon untuk dibantu. Jadi saksi bantu. Bantu dalam hal ini cuma-cuma tuh bagaimana saksi? Ya, saya di situ belum ada melakukan apapun. Oke. Selanjutnya saksi. Saksi tadi katakan bahwa 3 CV ini menjadi pemohon PKPU di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan. Apakah dari permohonan tersebut putusan PKPU kan 20 hari diputus lebih dulu sebelum proses perkara perdata Sangyati dan Jambi itu diperiksa? Kalau itu saya langsung ada putusannya kapan? Bulan 12 ya, kalau saya tidak salah. Karena itu ditolak sama orang di KPU. Kemudian saksi mengetahui tidak ada putusan lagi yang menyatakan PT Hutan Alam Lestari menyatakan PKPU putusan nomor 3. Ya, saya tahunya pas mulainya perkara ini diperiksa, dia menyatakan PKPU di bulan 1. Nah, terus saksi tadi saksi katakan dalam BAP juga saksi katakan
terdakwa Jepun ke saksi Aji senilai 315 juta, 5 jutanya itu untuk transportasi ke Jambi atau ke pengadilan negeri, itu merupakan uang terima kasih dalam proses pembuatan kebijakan. Apakah benar? Iya, benar. 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 Nah, terkait klaim dari saksi itu, apakah pihak Rutan Losari menyetujui? Iya, tanggal 30 November itu. Menyetujui. Iya. Kalau yang itulah menjadi uang terima kasih karena PPJ itu sudah banyak. Karena tidak ada saya tadi di bidang secara cuma-cuma untuk saya datang di tanggal 30. Makanya Robi, Kenny, DKK dan kawan-kawan itu mentransfer ke bukan PTH, tapi perorangan Robi ya, Robi, Kenny, dan Perorangan itu ya. kawan-kawan. Oke. Terus perorangan. Perorangan. Oke. Kemudian setelah ditransfer, saksi bilang baru berangkat kemana itu saksi? Ke PT Utara Besar Oh, untuk bertemu dan memberikan etis hukum. advice hukum. Karena di situ dia sudah mendapat surat panggilan dari pengadilan negeri. Nah, pada saat pertemuan tersebut, apakah PP Utara Lestari menanyakan apakah sudah menerima uang dari mereka? Gitu? Tidak ada dibahas. Tidak ada dibahas sama sekali. Di tanggal 30 itu tidak ada sama sekali dibahas masalah itu. Tapi maksudnya membahas uang yang sudah dibayarkan. Itu pun tidak ada. Itu pun tidak. Lebih fokusnya kepada bagaimana penanganan perkara PKPU yang berbeda. Oke. Nah, terkait uang yang sudah dibayarkan tersebut, apakah ada permintaan dari bagian Kemenas untuk kepada saksi atau Mustariga untuk mengkonfirmasi pembayaran dalam bentuk kwitansi? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada terima sama sekali. Dari pihak penyelenggara Tidak ada. Saksi kenal saudara Dodi pada itu dari mana? Dari saudara Jeko Dari saudara Jepon. Kapan itu? 2018 kalau saya tidak salah. Oh, 2018. Jadi untuk perkara yang ini untuk menggugat 3 CV ini, 3 krediturnya PT HAL ini, apakah saksi itu digunakan jasanya karena pengaruhnya dari Jepon, saudara Jepon, atau memang karena saudara saksi sudah kenal pihak PT HAL sendiri? Tidak ada yang mempengaruhi. Saya hanya memberitahu bahwa terkait tadi yang sudah saya sampaikan, kalau mau begini silakan, kalau mau digugat secara perkataan silakan. Karena itu semua keputusannya bukan saya. Bukan saya tidak ada memaksa, pihak mana tidak ada memaksa, itu sepenuhnya persetujuan dari Dodi. Jadi bukan karena kenapa Jepon juga? Bukan. Terkait tadi saudara saksi sampaikan ada PKPU yang ditolak. Ya. Ya, apakah PKPU yang ditolak itu dikarenakan adanya 3 gugatan terhadap CV itu? Salah satu pertimbangan keputusan dari majelis niaga itu. Itu Baik, tadi saksi katakan biasanya umumnya seorang pengacara kalau prosedur direkomendasikan dia mempresentasikan dirinya di depan calon kliennya. Apakah hal itu dilakukan oleh saksi pada saat pertemuan dengan PT HAL pertama kali? Jadi saksi, saksi kaget ya, ulang. saksi, Tergantung. Ulang. saksi umumnya seorang pengacara walaupun direkomendasikan pasti wajib mempresentasikan dirinya di depan calon kliennya. Apakah hal tersebut dilakukan oleh saksi sendiri pada saat mempresentasikan diri atau hukum sekalian ke PT HAL pertama kali? Saya ketika ketemu Dorif itu bukan mempresentasikan kemampuan saya hanya menjabarkan apa yang menjadi peraturan perundang-undangan, hal-hal yang normatif, itu yang saya sampaikan. Apakah kalau menurut saksi Dodi dan yang lain, saksi menyampaikan kalau memenangkan perkara ada di Tidak pernah. Saya tidak pernah menceritakan itu. Saya hanya sebatas hal-hal yang normatif. Artinya dalam hal tersebut ada pertemuan pertama kali sebelum menangani perkara dari PT HAL itu ya dengan saksi Dodi itu ya? Terkait 3 CV ini, Sebelumnya pertama kali. beberapa kali bertemu di Pantai
hadapan penyidik Polres Jakarta Utara. Oke. Jadi tidak selesainya perkara ini dalam PJH dikarenakan menurut saksi tadi tidak membayar sesuai dengan termin yang diperjanjikan dalam PJH itu ya. Itulah kenapa tidak dilaksanakan sempurna sebelum PJH sebelumnya. Benar, karena ada ketentuan juga dalam PJH. Cukup. Cukup. Saudara saksi, di saudara saksi pengalaman Dodi itu tahun 2018 menurut saudara saksi. Ya, kurang lebih ya. Nah, 2018 itu di tahun kurang lebih 2018 itu saudara saksi banyak yang mengalami dengan Dodi. Iya, dibanding penjara. Kalau saya pandang negara, jadi ketemu dengan saksi Dodi itu sudah kontinu gitu ya. Sebelum Ya, jaminan dari kita PJH ya. terkait saudara saksi pergi ke Medan itu, apakah saudara saksi lebih dulu mana saudara saksi pergi ke Medan dengan pembayaran yang diterima oleh saudara saksi dari Ani? Iya. Kemarin tanggal berapa Pak PA, bulan apa, tahun berapa? Tanggal 30 November Tahun, bulan. tahun 2020. Nah, November 2020 saya nggak ada pegang. Saya ke Pantai Mutiara. Yang di Mental Cafe itu. Pantai Mutiara. Ya. Kantornya PT Utama Lestari. Oh. cukup. Ya, saksi tadi sedikit saksi. Kenapa uang itu dari PPH umumnya pada sebelumnya apakah pembayarannya dilakukan ke rekening saksi Adi dulu atau biasanya langsung ke rekening Tidak langsung ke rekening saya. PT Utama Lestari tahu rekening saya. Sebelum perkara ini dia selalu transfer ke rekening saya. Terus Tidak kenapa? pernah ke rekening Jepon Ali. Kenapa ini saksi nggak tahu kenapa? Karena di tanggal 30 itu saya tidak mau hadir, Pak. Oh, Saya tidak mau hadir. Tegas saya bilang saya tidak mau hadir. Pertanyaannya apa Pak PA? Oke, apa kenapa si saksi Adi ini yang menerima uang itu saksi tahu nggak? Apa dia? Karena saya tidak mau hadir. Oh, karena saksi nggak mau hadir, jadi uang itu dititipkan ke saksi Adi gitu. Itu pendapat ya Pak. Saksi apa yang dia dengar dari dia saja Pak, yang dia alami ya, jangan pendapat. Oke. Dua pertanyaannya. Baik, saksi, tapi saksi apakah mengetahui PT lima orang ini yang digunakan oleh PT Utama Lestari ke rekening Jepon itu sudah ditransfer ke saksi Adi? Tahu nggak uangnya? Alirannya? Kalau nggak gini, pertanyaan saya ganti, saksi mengetahui nggak ada uang 320 juta masuk ke rekening Adi? Tahu ya. Nominalnya benar sama 320 juta. 270 bukan 270. Saksi kan 270 kok iya kan, 300 kok iya kan, yang mana yang benar? tanggal 30 November. Bukan yang bukan yang rekening Adi dari terdakwa Jepon ini masuk ke rekening Adi itu 270 apa 300? 270 ya. Nah, ini 300. Ini mana keterangan yang benar? Oh, udah disumpah. Katanya itu Pak. Karena juga saya langsung, sebaiknya kan ketanya-ketanya langsung. Kami cuma keterangan aku di sini aja, makanya kalau kau terkawal lagi. Mana ada satu usaha ditanya 270, satu usaha lagi ditanya 300. Yang mana yang benar? Nah, kita bilang kamu juga ditanya Pak Bea. 270 300 itu lagi yang benar mana? 270 apa 300? Untuk tanggal 30 November 270. Oke, sebelumnya Ya. sebelumnya tidak tahu. Nggak tahu. Terus apakah pada saat uang masuk dari rekening Adi ke rekening Adi, saksi Adi ini menyampaikan kepada saksi kalau ini ada uang masuk gitu. Bukan begitu alasannya. Oke, Pak, gimana? uang gugatan kemarin udah ada sama kami. Berapa proses bersama kami? Kami itu artinya orang tahu. Itu kata Adi. Ya, Nah, berapa proses? Karena honorarium itu 80. Makanya ditransfer sama Adi sama saya. Lapor. Tapi saksi nggak menanyakan berapa yang nominal kamu terima itu enggak? Enggak, saya tanya. Terus saksi tahu 270 300 itu dari mana? Kalau nggak tanya Satu Indonesia. pada saat pemeriksaan saksi baru tahu kalau saksi Adi ini menerima uang sebelum mereka. Ibu, sedikit. Saya yang Saksi tahu tidak? Saksi Adi itu menerima pembayarannya 300 atau 270 itu dari siapa?
menerimanya, Ngirimnya. yang mengirimnya Saudara Jeko. dari Depok. Cukup. Gak cukup ya. Ada lagi. Nah, satu-satu ya, bahkan 2 3 lagi. Saudara saksi, saya mau bertanya, apakah saudara saksi pernah menerima somasi dari PPA? Pertanyaannya. Nah ya, apakah saudara saksi pernah membalas surat somasi tersebut? Ingin saya tanyakan, di balasan somasi terhadap PPH nomor 1, atas ruang lingkup penawaran jasa hukum yang dimaksud sudah dijalankan dengan sempurna. Hal mana yang dilakukan pembinaan di luar pengadilan terlebih dahulu secara langsung CV, Arita, Mandiri CV Samanta, kemudian akibat tidak adanya kesepakatan atau proses perundingan dilakukan pendaftaran gugatan CV Arta kesadaran yang mandiri dengan tujuan untuk menyelesaikan perselisihan. PTH telah dijalankan, namun tengah waktu PTH dinyatakan dalam keadaan yang berkewajiban membayar PKPU untuk pengadilan legal pada pengadilan di Medan karena menjadi tersebut yang menjadi pemohon dari beberapa pemohon. Ini saya tanyakan saksi yang saksi maksud untuk poin 1 dan poin 2 sudah dijalankan dengan sempurna, dan kedua bahwa telah dijalankan apa maksudnya? Sudah dijalankan oleh saudara Jeko. Sudah didaftarkan gugatannya oleh saudara Jeko. Sudah dikirim persidangannya, termasuk persidangan mediasi yang ketiga tersebut. PTH mengirimkan somasi itu yang PTH tahu adalah kasus yang dijalankan somasi dan persidangan yang itu kan saudara saksi ya. Tapi kenapa saudara saksi tidak datang? Tidak ada kuasa, gimana saya bilang? Tidak ada surat kuasa. Tidak ada saksi menanyakan PTH apakah yang tidak datang untuk mengapa? Ada saudara saksi itu salah. Tidak, karena surat kuasa sudah diberikan kepada Jeko. Jadi yang menandatangani surat siapa? Saudara Jeko. Ada surat gugatan. Gugatannya ke bawasnya dia kami. Tahu apa? Putusnya pada saat pemeriksaan saya tahu itu. Apa putusan yang yang di Karena ada permohonan penundaan dari PPH. Oh, maka saya ditanya putusan gugatan itu apa? Gugur. Oh, diterima gugur. Gugur ya? Gugur. Itu. Nah, udah cukup punya saya. Cukup ya. Itu malah ya. Ini udah banyak lagi perkara nih. Saksi, tadi dalam kuasa gugatan Petro tanggal sekali kerja bidang sampai itu, siapa aja yang masuk dalam kuasa tersebut? Sepenglihatan saya hanya Jepon yang mendaftarkan gugatan. Namun di bulan 12 kalau saya tidak salah itu masuk agenda mediasi. Jepon bilang kalau dia kurang berani berhadapan untuk mediasi dengan 3 CV tersebut. Makanya dimasukkan dalam kuasa lagi itu Bian Surbakti dan Adi Gama untuk menghadiri mediasi. Nah, tadi kan masih katakan ada kuasa tambahan ya kan gitu kan terkait penambahan penerima kuasa. Nah, siapa pemberi kuasa dari sini? Pemberi kuasanya saat itu Direktur Utama PT Bank Lestari Budi Priatnaja. Dua dirnya, mereka. Saksi memantau nggak proses perkara tersebut pada saat ditangani oleh terdakwa Jepon, saksi Adi dan saksi Subakti. Memantau nggak? Memantau dalam arti bagaimana? Apa memonitoring? Enggak hanya memonitoring sampai mana perkaranya. Mengikuti perkembangannya. Mengikuti perkembangannya. Mantau melihat kayak Inter lah kalau di belakang ini ya. Dan sampai mana perkaranya? Oh bang, ini bang ada di sini. Itu aja susah kan? Kenapa tahu yang buat gugatan? Tahu yang buat gugatan. Betul ya. Nah, ada nggak kamu mantau? Mantau. Sampai di mana kamu mantau? Sampai putusan PKPU-nya ditolak. PKPU orang dijamin seperti itu. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Jadi tadi kan saksi memantau itu dalam artian saksi hadir atau saksi menanyakan kepada orang-orang yang diterima kuasa tersebut. Kemarin itu ada grup WhatsApp. Siapa yang jadi grup WhatsApp? Dalam grup WhatsApp itu ada saya. Pertanyaannya bukan guru WhatsApp. Siapa? Apa pertanyaan Pak? Ya kan tadi memantau itu apakah hadir langsung atau komunikasi melalui Nah, sekarang pertanyaannya
Yaitu pertanyaan saya itu apakah memantaunya itu dari mana gitu yang mulia? Dari ada langsung dari mana kau? Ada grup WhatsApp. Dari grup WhatsApp kau mantau tuh. isinya siapa aja di grup WhatsApp itu? Saya, saudara terdakwa Devon, saksi Ali dan saksi dia. Itu cukup. Oh iya. Apakah saksi Adi ikut hadir dalam proses persidangan di pengadilan negeri Jambi dan sampai itu? Saya tahu nggak kan itu mana? Pada saat mediasi hadir ya. Hadir. Itu mediasi kan lain. Mediasi sebelum sidang, Pak. Ya. Ini ceritanya waktu sidang. Hadir nggak? Mediasi kan sebelum sidang dimulai. Ya. Ini waktu sidang. Masih enggak tahu mas. Ada nggak? Yang hadir di sidang siapa? Pertanyaan PR itu. Yang hadir di sidang saya kurang paham. Makanya mau ngarang-ngarang mediasi pula kau jawab cukup ya, cukup ya. Baik ya, atas pertanyaan saksi ini saudara terdakwa Devon ada yang keberatan? Yang mana? Saya kasih kuasa saksi Adi. Jadi sama Jadi kan kau serahkan dulu semua. Dia bilang enggak 300 tapi 320 juta akhirnya kami. Kau tetap dengan keteranganmu. Tetap ya. Mana yang betul nanti lah ya. Ini ada 320, 300, 270 ya. Cukup penjelasan? Baik cukup ya. Baik. Makasih atas kehadirannya. Boleh silakan duduk lagi. Itu ibu jasa. Dari keterangan beberapa saksi ini panggillah saksi yang ini. Baik ya. Sudah hari Selasa kami tidak mungkin ya. ini kalau memang saya sudah harus datang mereka bisa jadi bawa. Ya, ibu kasih bawa kamu kan. Hari Selasa. Bukan kau yang bawa. Karena tiap rasa Kamis kalau nggak dari jaksa. Aku dia aja sama tukang tanda tua. Aku sidang hari Selasa bilang ya. Nah, gitu ya. Dia kasih tahu. Kuartal itu ya. Oke, sidang kita bersama minggu depan ya. Sedangkan pada penutup umum ada berapa? Karena sidang itu.